Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan kesehatan dan kesempatan kali ini saya bisa untuk membuat video penugasan di kali ini. Sholawat serta salam kita panjatkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan hasil analisis tentang studi kasus yang berjudul Dilema Sang Arsitek Muda yang dikaji berdasarkan perspektif agama Islam. Sebelum kita melanjutkan untuk pembahasan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya itu Bagus Tasendran Kiyari dengan NIM 1020 123 30175 dari kelas TI gabungan 01 dan 02. Mari kita lanjutkan. Baik, untuk masalah utama pada study case ini yang dimana krisis identitas dan juga kehilangan makna hidup dari seorang pria yang bernama Farhan. Menurut Islam, hal ini terjadi karena manusia terlalu berfokus kepada kehidupan dunianya yang melupakan tujuan utama di hidupnya. Jadi tidak hanya dalam kehidupan, tapi juga kita juga harus berfokus kepada dunia akhirat dan juga amal yang harus kita tebus untuk setelah kehidupan di dunia. Yang sebagaimana surat dari Ar-Ra'd ayat 28 yang dimana dijelaskan bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, berikut dengan surat dari Ar-Ra'd dari ayat 28 yang dimana saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tahmainnu qulubuhum bizikrillah. Alla bizikrillahi tatmainnul qulub. Yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram, teman-teman. Jadi di sini sangat menarik untuk topik dan juga penjelasan dari surat Ar-Ra'd ini, karena dari surat tersebut bisa membawa kita untuk mengingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat dan juga hal-hal positif di dunia untuk tidak melupakan dari akhirat itu sendiri. Baik, di sini ada masalah yang kedua, teman-teman. Jadi tidak hanya terpaku dalam satu masalah, tapi juga ada berbagai masalah yang dilakukan oleh Farhan ini. Nah, masalah kedua ini tuh proses Farhan untuk menemukan kembali keyakinannya. Dia tuh memahami bahwa hidup tuh bukan sekedar kebetulan, tapi juga udah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Yang dimana udah dijelaskan di surat Az-Zariyat di ayat 56. Yang dimana dijelaskan bahwa tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini menarik banget, teman-teman. Saya akan membacakan untuk kutipan ayat dari surat Az-Zariyat di ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Yang dimana untuk artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yang dimana di sini sangat menarik, teman-teman, untuk surat Az-Zariyat ini, karena kita juga harus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari awal kita lahir hingga kita sudah bisa dibilang untuk meninggal dunia, kita juga harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berdoa, kita harus mengingat Allah dengan cara kita sholat. Terus juga kita tekankan rukun iman juga kepada hidup kita untuk bisa menenangkan hati dan pikiran dari kita, dan juga sekaligus untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini ada yang masalah ketiga, teman-teman, yang dimana masalah ketiganya untuk si Farhan ini konsistensi dan ibadah dan akhlak. Yang dimana untuk masalah ketiga ini tuh adalah perubahan perilaku Farhan dalam menjalankan ibadah. Jadi dia tuh mulai disiplin sholat dan gemar untuk bersedekah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dilakukan dengan konsisten walaupun sedikit. Ini menunjukkan bahwa Farhan itu tuh sedang memperbaiki kualitas keimanannya. Jadi kita harus banget untuk dimana kita tuh
memperbaiki tentang perilaku kita, apalagi kita harus memperbaiki dengan pola sholat kita, jangan sampai kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Dan di sini ada yang masalah keempat. Masalah keempatnya di mana Farhan dilema etika pekerjaan. Farhan ini diminta merancang kayak bangunan yang fungsinya itu bertentangan dengan nilai agama. Dalam agama Islam, hal itu nggak bisa diperbolehkan gitu. Sebagaimana surat Al-Maidah ayat 2 yang dimana melarang kita untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa. Artinya Farhan tuh harus menolak atau mencari solusi agar tidak terlibat dalam pekerjaan yang melanggar syariat gitu. Untuk kutipan ayatnya saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'irallahi wala syarab harama walal adya wala qalaidda wala amina baital harama yabtaghuna fadlam min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fashhadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin syadukum anil masjidil harami anta tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwani wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Nah, jadi untuk artinya sendiri, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar siar-siar kesucian Allah, jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu haji hewan-hewan kurban dan qolat atau hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu para pengunjung Baitul Haram, sedangkan mereka mencari karunia dan ridho Tuhannya. Apabila kamu telah bertahatul menyelesaikan ihram, berburulah jika kamu mau. Janganlah sekali-kali keberanianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah sangat berat akan siksaan. Nah, baik teman-teman, di sini untuk surat Al-Maidah yang dimana menjelaskan kalau kita tuh harus kita juga harus bisa dibilang kita harus berani untuk menolak sesuatu yang dimana itu melanggar dari aturan dari agama Islam itu sendiri, yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh surat Al-Maidah untuk gak harus untuk melanggar dari aturan-aturan yang harus yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini sangat menarik banget untuk Farhan, yang dimana Farhan juga merancang bangunan yang fungsinya bertentangan dengan nilai agama ini, yang dimana itu tentunya salah. Dalam hal Islam itu tidak diperbolehkan. Jadi itu bisa menjadi salah satu pembelajaran juga kita untuk di dunia asli gitu. Kita harus bisa membedakan dan juga kita harus berani menolak gitu kalau sesuatu ada yang bertentangan sama agama Islam dan juga sebagainya, karena untuk saat ini agama Islam harus untuk diutamakan teman-teman dan harus dipedomankan dalam hidup kita. Masalah yang kelima itu pengambilan hukum Islam, yang dimana masalah kelima itu adalah bagaimana Farhan menentukan hukumnya, yang dimana menggunakan sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Langkah ini sudah tepat karena sesuai dengan metode penetapan hukum dan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Farhan tidak hanya menggunakan logika, tetapi juga berdasarkan syariat. Nah, kita juga harus untuk mengingatkan untuk dimana tidak harus menggunakan logika selalu setiap saat, karena kita juga harus berlandaskan secara syariat. Kita harus ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Nah, baik, di sini ada masalah yang terakhir, yaitu masalah ke-6, yang dimana untuk toleransi beragama. Nah, masalah terakhir ini itu adalah konflik antar karyawan terkait penggunaan ruang ibadah. Sebagai seorang pemimpin, Farhan itu tuh harus bersikap adil dan bijak. Dalam surat Al-Kafirun ayat 6 itu menjelaskan bahwa setiap orang memiliki keyakinannya masing-masing. Selain itu,
juga harus pentingnya saling menghormati dalam keberagaman, teman-teman. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan adalah mengatur jadwal penggunaan ruang secara adil tanpa menimbulkan konflik, terutama ya di ruang ibadah gitu kan harusnya haram banget lah, dan juga dilarang untuk adanya suatu konflik yang ada di ruang ibadah. Nah, untuk surat Al-Kafirun juga sendiri itu yang di ayat 6. Di ayat 6 ini menjelaskan tentang saya akan membacakan dulu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin, yang dimana dengan artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku, yang dimana di sini udah jelas banget teman-teman, karena di sini kita harus saling bertoleransi untuk saling tidak menyakiti satu sama lain. Kita tidak harus relasi sama satu sama lain gitu, dan juga kita harus mengingat tentang kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, di sini udah sampai terakhir, itu udah ada 6 pembahasan dari permasalahan-permasalahan dari study case yang dilakukan oleh Farhan. Ini cukup menarik juga, karena di sini harus disimpulin teman-teman, kayak bahwa kehidupan muslim harus selalu berlandaskan pada ajaran Islam, baik dalam masalah krisis pribadi, terus mengambil keputusan dalam pekerjaan, maupun dalam bersosialisasi, semuanya harus mengacu pada Al-Quran dan hadis. Dan kasus Farhan ini mengajarkan kita bahwa kalau misal kayak kesuksesan sejati itu tuh hanya materi, tetapi juga ketenangan batin dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk di sini sudah dicukupkan untuk pembahasan dari 6 study case. Sangat menarik teman-teman. Semoga dari study case yang dilakukan oleh Farhan ini bisa menjadi salah satu pembelajaran atau pengingat kita untuk beramal dan beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajak kembali untuk melakukan sholat dan melakukan ibadah kepada teman-teman semuanya. Untuk demikian pemaparan yang saya dapat sampaikan untuk di video kali ini, semoga bisa menjadi salah satu ilmu dan juga menjadi salah satu metode pembelajaran untuk teman-teman semuanya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari studi kasus yang sudah saya jelaskan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di sini saya akan tutup dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.